Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kalista Nadif Anindya dengan NIM G00246060. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dari ren atau ginjal beserta neurovaskularisasinya. Oke. Nah, yang pertama kita ke anatomi ginjal dulu, dari struktur eksternalnya dulu nih, dari luarnya dulu. Nah, dari struktur eksternalnya ini itu dibagi jadi 3, ada fasies, polus atau ekstremitas, sama margo. Nah, untuk fasiesnya dibagi jadi 2, ada yang fasies anterior yang depan, sama ada yang fasies posterior yang dari belakang. Nah, kemudian ginjal ini juga punya polus atau ekstremitas. Ada 2 nih, ada yang ekstremitas superior atau cranialis yang di sebelah sini. Nah, di mana ini itu dia berhubungan langsung dengan glandula suprarenal. Ini glandula suprarenal yang ada di atas ginjal. Nah, kemudian dia ada ekstremitas inferior yang di bawah atau ekstremitas kaudal yang di sebelah sini. Nah, kemudian yang terakhir dia ada margo nih, dia punya margo. Dia punya 2 margo, ada yang margo lateral yang di pinggir di sini ya, ini margo lateral. Kemudian ada juga yang margo medial yang di sebelah dalam, margo medialis. Nah, di margo lateral ini dia tuh bentuknya tuh cembung, sedangkan di margo medial itu dia cekung. Kemudian di margo medial dia ada struktur yang namanya hilus renalis atau hilum renal. Nah, isinya apa aja? Ada 3 tuh isinya. Yang anterior, yang depan, ada vena renalis. Kemudian di tengahnya, di bagian medialnya, ada arteri renalis. Nah, kemudian di posteriornya, yang di belakang, ada pelvis renalis. Jadi di margo medial ada hilus renalis, yang isinya ada 3 tersebut. Arteri, vena renalis, dan pelvis renalis. Oke. Next. Nah, kemudian kita ke struktur internal. Nah, kalau misalnya kita lihat dari dalam, itu tuh ginjal dibedakan jadi 2, yaitu cortex renalis, cortex yang di luar, sama yang medulla renalis yang lebih di dalamnya, medulla renalis. Nah, kalau cortex renalis itu tuh ada columna renalis vertini yang merupakan struktur di antara piramida renalis. Nah, jadi struktur di antara piramid-piramid ini ada yang namanya columna renalis vertini. Kemudian ada arcus corticalis, yaitu lengkungan yang menghubungkan antar kolumna renalis. Nah, antar kolumna renalis tadi ada suatu lengkungan, ada suatu arcus corticalis yang menghubungkan antar kolumna tersebut. Nah, kemudian setelah korteks ada medulla renalis. Di medulla renalis itu ada beberapa struktur ya. Yang pertama ada piramidis renalis. Bentuknya itu kayak piramid, jadi sesuai namanya, bentuknya itu kayak piramid-piramid gitu. Dia merupakan massa berbentuk konus atau piramid. Kemudian ada papilla renalis, ada papilla renalis. Nah, papilla renalis itu merupakan apex dari medulla renalis yang menghadap ke sinus renalis. Nih, yang menghadap ke sinus renalis. Kemudian ada foramina papillaria, yaitu lubang-lubang di ujung papilla renalis dan merupakan muara dari ductus papillaris bertini. Jadi dia lubang-lubang di ujung papilla renalis yang tadi itu. Kemudian ada yang namanya calyx minor dan calyx mayor. Kalau calyx minor, dia tuh masing-masing terhubung dengan 1 atau lebih papilla renalis. Jadi habis dari papilla renalis nanti ke calyx minor. Nah, kemudian habis dari calyx minor nanti bergabung menjadi calyx mayor. Nih, calyx mayor yang lebih besar lagi. Kemudian calyx mayor ini nanti gabung juga deh. Nah, gabungannya itu jadi pelvis renalis yang nanti kalau misalnya udah keluar dari ginjal akan bersambung berlanjut ke ureter. Nah, kemudian di medula ini juga ada sinus renalis. Sinus renalis tadi ini merupakan pelebaran dari hilus. Hilus yang sudah kita bahas tadi ya. Oke.
Lanjut ke vaskularisasinya. Jadi yang pertama dari arterinya dulu nih. Jadi untuk ginjal itu dia mendapatkan suplai darah tuh dari aorta abdominalis setinggi vertebrae lumbal 1 sampai lumbal 2. Kemudian dia akan masuk nih, masuk ke arteri renalis. Arteri renalis dextra et sinistra. Terus masuk lagi ke ramus anterior et ramus posterior. Jadi dia masuk, udah mulai masuk ke hilus. Nih, nah yang ya ini, nah itu ramus posterior, ramus anteriornya. Nah, kemudian dia masuk lagi nih, masuk lagi jadi lebih kecil ke arteri segmentalis. Ada yang superior, anterior superioris, posterior, inferior, dan lain sebagainya. Nah, dia makin bercabang-cabang lagi jadi arteri segmentalis. Terus lanjut lagi nih ke arteri lobaris atau ramus primaries. Yang dia tuh udah masuk ke piramidis renalis. Arteri lobaris itu ada di sini mana ya? Jadi sebelah sini. Nah, udah masuk ke piramidnya, terus kita bercabang lagi jadi arteri interlobaris yang berjalan di kolumna renalis di antara lobus-lobus renalisnya nih. Arteri interlobaris yang ini. Terus masuk lagi ke arteri arcuata yang dia tuh udah berjalan di basis piramidalisnya ini, di basis piramidis renalisnya, di arteri arcuata. Terus masuk lagi ke arteri interlobularis yang sudah ada di bagian korteks dari renalisnya. Nah, terus masuk lagi ke arteri aferen glomeruli yang dia tuh udah masuk ke glomerulus. Jadi dia udah membawa darah ke glomerulus. Terus nanti diproses di glomerulus yang dia tuh berhubungan dengan kapsula Bowman membentuk korpus columalpigi, di mana dia nanti darahnya itu akan difiltrasi dan nanti hasil akhirnya itu membentuk urin. Nah, sebagian kecil darah yang tidak akan difiltrasi, dia tuh akan tetap mengalir di glomerulus menuju arteri eferen glomeruli. Terus keluar dari glomerulus menuju arteri rekta, di mana ini berfungsi untuk reabsorpsi di tubulus-tubulus ginjal. Nah, jadi untuk arterinya, perjalanannya atau rangkaiannya tuh tadi seperti itu. Sedangkan untuk dari venanya, nah, ini bermula dari fasa rekta. Ini kita bahas dari dalam keluar ya, dari dalam ginjal keluar. Dari fasa rekta, terus nanti keluar ke vena interlobularis, terus keluar lagi ke vena arcuata, terus keluar lagi ke vena interlobaris, terus keluar lagi ke vena renalis, dan bermuaranya di vena cava inferior. Oke. Kemudian dari inervasi atau persyarafannya, dia ada plexus renalis. Nah, yang pertama ada somatic efferent oleh nervis splanchnici thoraciki. Kemudian ada nervus simpatis dan parasimpatis. Untuk yang simpatis, dia eh, dipersarafi oleh nervus splanchnicus major et nervus splanchnicus minor. Sedangkan untuk parasimpatisnya, dia oleh nervus vagus. Nah, kemudian sedikit catatan, plexus renalis itu tadi itu berhubungan dengan plexus testicularis. Oke. Nah, oke, sudah cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.